G20 adalah 20 negara dengan pertumbuhan ekonomi menguasai 80% ekonomi global, tetapi juga menguasai 80% emisi gas rumah kaca. Jadi memang negara-negara G20 ini harus menunjukkan kepemimpinannya, menunjukkan contoh bahwa kita punya komitmen, tapi kita juga sekaligus melaksanakan komitmen itu. Isu climate finance ini bagaimana negara-negara maju memenuhi komitmennya mengenai 100 miliar US dollar untuk mendukung pelaksanaan NDC di negara berkembang. Dan sektor follow itu adalah penyeimbang bagi empat sektor lainnya yang otomatis itu adalah mengemisikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Hijau, saya sedang bersama Ibu Emma, Direktur Mitigasi Perubahan Iklim. Hai Sobat Hijau. Terima kasih Bu Emma sudah hadir bersama kami. Dan Sobat Hijau, pada pagi ini kita akan berbincang dengan Ibu Direktur Mitigasi Perubahan Iklim. Masih seputar G20 Ibu Emma. Ya Pak. Dan 2 podcast sebelumnya kita telah membahas seputar G20 di aspek climate sustainability dengan Ibu Dirjen PPI dan aspek environment-nya dengan Dirjen PPKL. Keduanya kan co-chair EDM CSPG ya Bu. Dan pagi ini akan lebih fokus pada isu prioritas gitu. Isu prioritasnya kan kurang lebih ada 3 isu prioritas di EDM CSPG. Dan keduanya saya kira bersentuhan dengan agenda perubahan iklim ya, tujuan untuk pengendalian perubahan iklim. Dan kemudian di agenda EDM CSPG-nya ada konteks energy transition. Ini saya kira sangat baik dikupas oleh Ibu Emma. Oleh karena itu ada beberapa yang ingin saya tanyakan dan Ibu bisa mencerahkan buat kita semua, Sobat Hijau. Kira-kira Bu Emma bisa dijelaskan di aspek climate sustainability, khususnya di mitigasi iklim, itu isu yang berkembang atau topik yang dibahas di G20 itu seperti apa, Bu? Ya, terima kasih Pak Nunu. Sekarang sudah bulan Agustus. Dan kita akan menuju kepada pertemuan ketiga atau pertemuan terakhir working group. Climate Sustainability Working Group untuk selanjutnya nanti akan diserahkan hasilnya kepada tingkat menteri. Jadi di dalam Climate Sustainability Working Group itu ada 3 isu ya Pak Nunu tadi. Pak Nunu sudah sampaikan. Yang pertama itu Sustainable Recovery. Yang kedua Ocean. Karena kita negara maritim tentu sebagai presidensi kita ingin mendorong isu ocean. Yang ketiga mengenai climate finance. Dan ketiga-tiganya ini sebetulnya sangat erat dengan mitigasi perubahan iklim. Walaupun sebetulnya dalam konteks negara berkembang kita juga mendorong adaptasi juga mendapatkan perhatian. Nah kalau dalam konteks sustainable recovery kita ingin melihat bagaimana proses pemulihan dari pandemi COVID-19 ini juga dapat dilaksanakan bersama-sama dengan pelaksanaan NDC. Jadi negara-negara itu sekaligus melakukan recovery, pemulihan dari sisi kesehatan, dari sisi perekonomian, tapi tetap juga mencapai target-target yang sudah dikomitmenkan di dalam NDC, Pak Nunu. Sedangkan di isu ocean, di kelautan, kita juga ingin mendorong bagaimana sektor kelautan ini dapat berproses secara lebih jauh lagi Pak Nunu di perundingan UNFCCC karena Indonesia sudah mempunyai inisiatif di tahun 2019 untuk mengangkat isu ocean dan itu sudah diterima tapi tahapannya masih awal dan kita ingin mendorong tentunya melalui proses di G20 ini supaya nanti di COP27 di Somerset itu dapat lebih diperkuat lagi. Dan tentunya yang terakhir isu finance, climate finance, ini bagaimana negara-negara maju memenuhi komitmennya mengenai 100 miliar US dollar
untuk mendukung pelaksanaan NDC di negara berkembang. Itu secara garis besar. Garis besar isu yang diangkat dan di 2 pertemuan juga itu ya, Bu? Iya, betul. Nanti di pertemuan ketiga kita di tingkat working group itu mempunyai kesepakatan-kesepakatan, Pak Nunu, untuk bagaimana ke depannya isu climate, karena ini nanti dari G20 pasti akan mengarah ke COP, Pak Nunu, otomatis. 27, ya. Jadi nanti secara formalnya legally bindingnya itu nanti di COP. Ini kita di G20 mendorong proses. Ya. Nah, kemudian di kita sendiri di Indonesia, kira-kira kebijakan dan implementasi di aspek mitigasi iklim sudah sejauh mana, Bu Direktur? Iya, jadi di kalangan G20 sendiri sebetulnya Indonesia sudah cukup lumayan sejajar di dalam penyampaian komitmen. Artinya kita sudah menyampaikan updated NDC, kita sudah menyampaikan komitmen untuk low carbon strategy, kemudian juga climate resilient di tahun 2050, dan kita juga mendorong negara-negara G20 lain, karena tidak semuanya juga mempunyai kebijakan itu, untuk juga melakukan komitmen yang sama. Karena bagaimana kita ketahui, G20 adalah 20 negara dengan pertumbuhan ekonomi menguasai 80% ekonomi global, tetapi juga menguasai 80% emisi gas rumah kaca. Jadi memang negara-negara G20 ini harus menunjukkan kepemimpinannya, menunjukkan contoh bahwa kita punya komitmen, tapi kita juga sekaligus melaksanakan komitmen itu. Jadi kalau di konteks nasional, Pak Nunu, kita tahun kemarin sudah mempunyai peraturan Presiden nomor 98 tahun 2021 tentang nilai ekonomi karbon untuk pencapaian target NDC dan pengendalian karbon di dalam pembangunan nasional. Nah, itu adalah payung hukum bagi pelaksanaan NDC di Indonesia, baik yang dilakukan oleh sektor, provinsi, kabupaten kota maupun dunia usaha. Gitu, Pak Nunu. Jadi artinya kita punya kepentingan tidak hanya ke nasional, ke internasional, tapi juga ke nasional juga. Betul, karena kita tentunya melaksanakan mandat undang-undang. Betul. Dan kita juga sudah di sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya kan kita sudah juga punya kebijakan untuk volunetzing 2030 ya, Bu. Betul, Pak Nunu. Ya. Kemudian Ibu di agenda EDMCSWG kan ada satu agenda terkait dengan energy transitions. Nah, terkait itu bagaimana sebetulnya sektor energi bisa memenuhi target NDC dari aspek mitigasi, Bu? Jadi 2 hal, Pak Nunu. Kalau di dalam konteks G20-nya, energi itu pembahasannya di bawah Energy Transition Working Group. Ada sendiri ya, dan kita di climate dengan EDM itu juga sendiri. Jadi selama ini kita selalu komunikasi dengan ETWG supaya prosesnya tidak double. Jadi kalau energi betul-betul murni energi itu di sana, Pak Nunu. Jadi katakanlah menyangkut untuk phasing out subsidi untuk fossil fuel, ataupun untuk phase down batu bara, ataupun untuk metan, ataupun untuk terkait dengan energi dari laut, itu di sana semua. Kocarnya dari Kementerian SDM. Ya. Kemudian kita di climate secara umum tidak menyebutkan climate dari sisi mitigasi dari sisi energi maupun dari sisi kehutanan, karena itu akan menjadi sangat rinci sekali ya kalau kita membicarakan sektor. Nah, tetapi di dalam climate ini kita KLHK tentunya sebagai chair dari CSWG menunjukkan komitmen secara keseluruhan nasional seperti apa. Kemudian pada saat kita ingin menaikkan ambisi target NDC itu apa saja sih yang harus dilakukan oleh negara-negara di kelompok G20, kemudian enabling condition-nya itu pemungkinnya seperti apa, tentu harus ada transfer teknologi, peningkatan kapasitas, kemudian yang selalu diulang-ulang di berbagai kesempatan itu adalah penyediaan pendanaan Pak Nunu dari negara maju, karena sebetulnya belum terpenuhi ya oleh negara maju. Sepakat itu, Bu. Iya.
Kemudian di sektor kehutanan sendiri kira-kira progres capaian terhadap NDC kita seperti apa, Bu Direktur? Jadi kita mempunyai mekanisme di nasional sebetulnya, yaitu penyusunan laporan inventarisasi gas rumah kaca nasional dan verifikasi penurunan emisi gas rumah kaca. Laporan ini disampaikan oleh Ibu Menteri setiap tahun ke Bapak Presiden. Di situ sebetulnya bisa menggambarkan posisi kita ada di mana. Terakhir laporannya adalah tahun 2020 dengan data tahun 2019. Dan seperti kita ketahui ini naik turun Pak Nunu. Kalau dilihat trennya sebetulnya untuk sektor kehutanan itu kecenderungannya menurun tingkat emisinya. Tingkat emisinya. Sedangkan untuk energi meningkat. Jadi posisinya di data tahun 2000 terakhir itu tahun 2019 memang kita punya tantangan. Jadi kalau untuk sektor kehutanan itu yang paling menentukan adalah kebakaran hutan. Jadi kalau kebakaran hutannya tinggi, otomatis emisi gas rumah kacanya akan meningkat. Nah, yang bagus itu tahun 2018 itu lumayan data 2017 tentunya ya. Itu lumayan agak tinggi penurunan di sektor kehutanan, tetapi di pelaporan tahun 2019 itu agak naik lagi. Nah, sektor energi lumayan agak tinggi. Di tahun 2018 itu keseluruhan penurunan emisi gas rumah kaca kita sekitar 130 juta. 130 juta, tapi tahun 2019 turun sedikit. Iya. Jadi memang antara kehutanan dengan energi ini harus sama-sama. Karena total dua sektor ini dari NDC itu hampir sekitar 98% dari 29%. Jadi paling menentukan kedua sektor. Kontribusi kedua sektor ini sangat ke NDC, sangat menentukan sekali. Iya. Dan terakhir Ibu Emma, ini terkait dengan kebijakan Volunet-Sync 2030. Kira-kira di aspek kesiapan dan kemudian implementasinya baik nasional maupun subnasional, bisa dijelaskan kira-kira seperti apa, Ibu Emma, posisinya? Dari sisi payung hukum, Pak Nunu, sebetulnya itu sudah masuk di dalam Perpres 98. Baik. Jadi di dalam Perpres 98 itu disebutkan mengenai long term strategy ya, low carbon and climate resilient 2050 itu ada di sana. LTS, LCCR. Ya, 2050. Nah, kalau melihat di dalam dokumennya, kita akan menuju net zero tahun 2060 atau lebih cepat. Nah, salah satu faktor yang bisa memastikan kita mencapai net zero itu adalah sektor kehutanan, sektor volume. Nah, oleh karena itu kenapa kemudian muncul SK Menteri LHK nomor 198 tahun 2022. Jadi proses net sync-nya dimulai tahun 2030 dan tidak berhenti. Jadi ini kan teman-teman di sektor energi khawatir kalau kita hanya net sync di tahun 2030, kemudian setelah itu tidak net sync lagi karena sektor energi akan terus mengemisikan. Dia tidak akan mungkin bisa net sync. Hanya sektor volume yang bisa net sync. Dan sektor volume itu adalah penyeimbang bagi empat sektor lainnya otomatis itu adalah mengemisikan. Jadi 2030 itu kita sektor volume akan net sync sebesar minus 140 juta ton CO2 ekivalen. Kemudian sampai berakhir di tahun 2060 itu minus 326 juta ton CO2 ekivalen. Artinya seluruh sektor yang lainnya supaya harus nol itu adalah 326, supaya 326 dengan minus 326 jadi zero kan Pak. Nah, ini yang sektor lainnya ini masih sedang di-exercise. Jadi memang peranan volume ini sangat besar sekali. Untuk capaian NDC. Ya, dan dari proses yang sudah berjalan dari sosialisasi di nasional, kemudian di subnasional, menurut saya dari sisi awareness sudah lumayan ya. Makin banyak pihak-pihak yang mengetahui mengenai volume net sync, hanya memang nanti tinggal implementasinya Pak Nunu, bagaimana seluruh stakeholder ini bergerak bersama-sama. Karena kegiatan volume net sync kan memang pemangku kepentingannya banyak ya. Betul. Jadi itu bagaimana tentu nanti dikoordinasikan oleh KHLHK bergerak bersama-sama. Baik. Dan ini kita intens ya sosialisasi di nasional, subnasional, bahkan kita juga sedang mengkolek ya Bu ya usulan dari setiap provinsi terkait dengan program
dan rencana follow net sink 2030. Terima kasih Ibu Emma terima kasih, sudah Pak Nunu, mencerahkan kita semua, Sobat Sobat Hijau. Hijau. Terima kasih. Ya, dan tadi disampaikan oleh Bu Emma penjelasan yang saya kira cukup rinci di konteks EDM-CSWG, khususnya di climate sustainability. Juga beliau tadi menyampaikan hubungan kerja di sektor energi dengan sektor climate sustainability ya Bu ya, karena energi ternyata ada working group sendiri iya, di G20. Dan berbagai hal lain, terutama dengan progres capaian di sektor kehutanan, ada follow net sink 2030 dan sektor energi juga tadi disampaikan oleh Bu Emma, yang menurut beliau harus sejalan begitu ya, pola kerjanya sehingga capaian atau target NDC-nya bisa kecapai oleh kedua sektor tersebut. Saya kira itu Sobat Hijau podcast hari ini, dan kita akan ketemu pada podcast berikutnya dengan topik yang lain bersama narasumber yang lain di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sampai jumpa Sobat Hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.